Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sulillah mabadu, puji dan syukur selamanya milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua dan menjadikan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu dosen selaku dosen pengampu yang membimbing kami di mata kuliah KAP ini, yang mana beliau senantiasa bekerja keras sehingga kami mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Nah, di sini kami dari tim bisnis itu ingin mempresentasikan terkait proyek kami, yang mana proyek ini mungkin sudah dipresentasikan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya proyek kami ini terkait aplikasi yang mewadahi ataupun mempertemukan antara si pencari kerja dan si klien yang mencari kerja. Nah, aplikasi kami ini bernama Find Now ataupun tersebut platform pencari kerja seperti itu. Aplikasi kami ini memiliki deskripsi ataupun memiliki fungsi yang mana dirancang untuk memfasilitasi dua belah pihak yang mana sama-sama akan diuntungkan, baik itu pihak yang pertama maupun pihak yang kedua ataupun si karyawan yang sedang mencari pekerjaan tersebut. Nah, di dalam platform ini kami itu menawarkan ataupun memfasilitasi dua bentuk ya, baik itu untuk karyawan, baik itu untuk mencari kerja, sehingga mereka itu dapat bertemu dan menjadi satu padu. Aplikasi ini bisa dicari ataupun bisa di-download itu di HP ya, dengan bantuan Play Store ataupun App Store seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu aplikasi kami ini berbentuk kotak ya, untuk logonya kotak, ataupun mungkin ibu dosen pernah lihat film Bobo Boy. Nah, di sana ada figurannya ataupun antagonis si alien yang bernama Adudu. Nah, aplikasi kami ini berbentuk kotak seperti dia, seperti Adudu. Kenapa kotak? Karena platform ini ya mewadahi, sebagai wadah. Kan yang namanya kotak kubus itu pasti bisa mewadahi lah antara si pekerja ataupun karyawan, yang mana sesuai dengan skill, kriteria juga, lokasi yang dibutuhkan juga seperti itu. Nah, warna kotak dan memiliki varian warna ya, warna-warni seperti es campur. Ada warna merah, warna kuning, warna biru tua ataupun bisa disebut biru dongker ataupun api blue ya, seperti itu. Nah, warna merah ini melambangkan semangat, energi, menarik, ya, melambangkan kesemangatan, dorongan yang kuat, seperti seperti di partai-partai adalah partai penguasa seperti itu, warna merah, saking semangatnya seperti itu. Yang kedua itu ada warna kuning. Warna kuning ini membawakan bahagia, optimis. Nah, si pencari itu optimis bahwasanya si dia yang masuk ke aplikasi ini bisa mendapat pekerjaan yang layak, yang mampu menghidupi dia, yang mampu membahagiakan dia dan juga keluarganya. Jadi warna kuning ini menandakan kebahagiaan dan optimisme tinggi dari si karyawan. Nah, di sini juga ada warna biru tua. Warna biru tua ini melambangkan kesan tegas, jelas, lugas. Tegas ini ketegasan bahwasannya aplikasi kami ini sangat tegas, bukan aplikasi bodong, bukan aplikasi PHP juga. Kejelasan yang akurat, yang lugas seperti itu. Ada huruf F di sana seperti nama saya Fahmi ya, ada F juga, dan ada juga N. Huruf F ini ditulis secara kapital, ya, melambangkan komitmen. Ya, yang mana aplikasi ini berkomitmen dan akan mempertemukan antara karyawan dan pencari pekerja seperti itu. Huruf N ditulis kecil, kenapa kecil? Gak besar seperti huruf pertama. Nah,
Karena huruf M ini ditulis kecil itu melambangkan kreativitas dan kesenangan. Maksud kreativitas di sana itu kembali lagi ke yang awal tadi, sesuai dengan kriteria dan skill. Sehingga kreativitas bisa muncul dan menimbulkan kesenangan seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada ke visi misinya. Setiap platform ataupun setiap instansi ataupun baik itu instansi penting ataupun instansi tidak penting ataupun pemerintahan, sekolah ataupun apa saja yang pasti memiliki visi misi yang harus ditapai, yang harus menjadi acuan ya dalam keberlangsungan ataupun dalam operasional si aplikasi tersebut ataupun si platform tersebut. Di sini ada visi misinya. Untuk visi, aplikasi ini menjadi platform yang bisa mengurangi tingkat pengangguran di negara Indonesia ini. Nah, tingkat pengangguran itu bukan hanya di negara kita, tapi di negara lain juga ada yang namanya pengangguran. Karena mungkin dari sumber daya manusia yang banyak, populasi manusia yang banyak, sedangkan untuk pekerjaan itu sulit, ya, ataupun pekerjaan itu sedikit. Ataupun sumber dayanya banyak, tapi tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan ataupun dengan skill si pencari kerja tersebut sehingga tidak dapat diterima. Nah, platform ini mencoba ya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan mempertemukan si karyawan dengan skill yang dibutuhkan oleh si pencari kerjanya. Untuk misinya itu mencari kerjasama, menjalani kerjasama dengan perusahaan di Indonesia. Ya, yang namanya platform pencari kerja ya pasti harus ada MOU ataupun kerjasama antara perusahaan. Gak mungkin kan kita menjadi platform pencari kerja tapi kita tidak melaksanakan kerjasama dengan perusahaan yang akan menjadi wadah untuk si karyawan yang mendaftar. Terus yang kedua, simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan untuk siapa? Ya jelas lah untuk si pencari kerja dan juga untuk si karyawan yang memang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Bukan saling merugikan ataupun bukan aplikasi bodong, tapi di sini mencoba untuk menjadi simbiosis mutualisme seperti itu. Terus yang selanjutnya keonentikan dalam bisnis yang ditawarkan. Bisnis ini menawarkan berbagai lowongan ya dengan jasa yang merupakan sangat-sangat cukup membantu ya seperti itu. Terus selanjutnya mencoba memberikan pelayanan yang terbaik ataupun memberikan pelayanan terbaik, karena yang namanya pelayanan itu harus baik, terbaik ya. Jangan sampai orang itu menanggapinya dengan wah aplikasi ini tuh nggak baik, aplikasi bodong lah, jangan seperti itu. Dan aplikasi ini mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Buat apa? Buat menyenangkan dari konsumen yang menggunakan aplikasi kita seperti itu. Nah mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai sini. Kenapa? Karena kalau saya jelaskan semua nanti rekan saya agak kebagian menjelaskan, kasihan nanti gak dapat nilai seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan terkait sedikit penjelasan tentang aplikasi atau tentang bisnis yang ingin kita pacu ya seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mungkin sama materi selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman saya ya, dari kelompok kami yaitu tentang bisnis ya, yaitu bisnisnya perusahaan kami yaitu Find Now. Nah, di aplikasi kami yang kami rancang atau di perusahaan kami ya, di bisnis untuk fitur dan layanan. Untuk fitur dan layanan itu ada beberapa fitur ya. Di sini ada akun. Nah, di sini ada akun. Setiap akun itu atau setiap pengguna itu harus memiliki akun
untuk mendaftar sebagai identitas ya di sini. Nah, jadi ditujukannya kita menggunakan akun itu harus daftar terlebih dahulu untuk memasukkan identitas dari si pencari pekerja atau yang ingin mencari pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada menu ya. Ada home ya. Yang pertama itu ada home, ada profile, ada dashboard, ada setting ya. Di menu itu ada set menu, ada notification, terus ada rating dari aplikasi tersebut ya. Nah, itu untuk fitur dari aplikasi kami. Nah, yang kedua itu ada layanan ya, dimana di layanan ini itu ada 4 ya, ada 4 fitur. Yang pertama itu pusat bantuan ya, pusat bantuan, di mana pusat bantuan ini berfungsi untuk menavigasi pengguna aplikasi bagi user baru ya. Jadi user baru yang ingin atau ada kesusahan dalam aplikasi tersebut, nah, maka di pusat bantuan ini fungsinya untuk menavigasikan pengguna aplikasi bagi user baru. Jadi ada bantuan dari kami ya. Nah, yang kedua itu ada syarat dan ketentuan. Setiap user memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang harus diterima dalam persyaratan tercantum. Nah, ini persyaratan dan ketentuan ini sudah umum ya, sudah umum di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ya, di sini juga dicantumkan syarat dan ketentuannya. Itu setiap user memiliki keterikatan ya dengan kebijakan yang harus diterima dalam persyaratan tercantum tersebut. Jadi si user tersebut itu harus menerima persyaratan yang aplikasi kami buat. Nah, yang ketiga itu adalah live chat ya, di mana fitur chatting antara recruiter dengan pencari kerja. Nah, di sini bisa menanyakan tentang pekerjaan, tentang apa saja yang harus dipersiapkan kalau daftar ke suatu perusahaan yang ini. Nah, gitu. Yang keempat adalah laporkan masalah. Nah, di sini untuk melaporkan masalah, user bisa memberikan saran, melaporkan kendala atau bug aplikasi kepada developer ya. Nah, di sini user bisa memberikan saran dari aplikasi atau saran dari masukan-masukan yang harus ada di aplikasi tersebut. Nah, itu. Yang selanjutnya ada problem. Nah, di sini ada beberapa problem yang kami cantumkan di aplikasi kami ini. Yang pertama ada akses ya. Nah, di mana keterbatasan akses dari daerah tertentu, contohnya daerah terpencil, nah, akses internet terbatas. Nah, ini problem yang kami mungkin mungkin jadi kendala untuk mengakses aplikasi ini, karena harus daerahnya perkotaan dan akses internetnya itu harus benar-benar stabil ya, maka bisa mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua, banyaknya kompetitor ya, banyak persaingan dari pelamar kerja dikarenakan bersifat online yang bisa diakses dari berbagai daerah ya. Nah, jadi di aplikasi ini nanti banyak pelamar ya yang ingin mencari pekerjaan itu ditampung di satu aplikasi ini. Nah, yang ketiga, aplikasi berat ya. Karena aplikasi menampilkan informasi secara real time dengan fitur yang cukup berat, maka aplikasi membutuhkan database yang besar, yang dibutuhkan device yang mumpuni untuk menginstal dan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi ini sangat berat ya, jadi memungkinkan harus menggunakan device ya atau perangkat yang mumpuni ya, atau RAM yang besar. Nah, aplikasi ini juga bisa dibuka di laptop, di komputer atau di HP ya, tapi harus device yang mumpuni ya untuk menginstal dan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, ini beberapa problem yang kami
cantumkan ya untuk kedepannya agar bisa kami pertimbangkan dan bisa kami laksanakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai dari solusi dari beberapa problem yang sudah tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini dari solusi ada 3 poin yang kami buat. Ada yang pertama dari segi akses, kemudian dari segi banyak kompetitor, dan dari segi aplikasi yang berat ya. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu problem dari aplikasi ini yang pertama itu dari akses ya. Nah, untuk solusinya di sini kami mencoba untuk mengembangkan versi yang ringan dari aplikasi tersebut yang dapat berjalan di koneksi internet yang rendah. Nah, seperti kalau aplikasi sekarang kan ada yang namanya Facebook ya, atau Instagram. Itu kan aplikasinya lumayan menguras memori. Kalau dijalankan di handphone atau di device yang RAM-nya 2 GB, ya itu akan terasa sangat berat ya, kecuali mungkin yang device-nya menengah ke atas. Nah, maka sekarang ada yang namanya Instagram ataupun Facebook yang versi light ya, atau yang versi ringan. Termasuk aplikasi ini juga kami mencoba untuk membuat aplikasi yang versi light-nya seperti itu, agar seluruh masyarakat ataupun klien dapat menginstal aplikasi ini di berbagai merek handphone, baik yang handphone kelas bawah, menengah, bahkan yang lebih tinggi spesifikasinya. Kemudian solusi yang kedua yaitu banyaknya kompetitor. Kami mengusahakan aplikasi ini harus menyediakan fitur pelatihan dan pengembangan kompetensi keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pelamar. Jadi sebelum seorang klien atau seorang pelamar itu menginjakkan kaki atau melamar ke suatu perusahaan, di aplikasi ini juga terdapat atau menyediakan fitur untuk pelatihan atau pengembangan kompetensi keterampilan terlebih dahulu, sehingga ketika seseorang sudah melamar ke instansi atau suatu perusahaan tersebut tidak terlalu kaku punya modal di bagian fitur ini, karena sudah melakukan pelatihan atau pengembangan kompetensi yang sesuai dengan keinginan pelamar. Kalau misalkan di sana pelamar mencantumkan ingin kerja di bidang koki, maka akan ada fitur pelatihan memasak terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, solusinya dari problem yang aplikasi berat. Nah, di sini kami menyediakan platform berbasis website juga untuk user yang tidak menginstal aplikasinya. Jadi di samping tadi ada versi light, ada juga versi websitenya. Jadi kita tinggal mengakses link atau keyword di bagian Google Search. Kalian tinggal ketik misalkan find now, maka akan dialihkan ke bagian website find now tersebut, sehingga kita tidak perlu menginstal aplikasi tersebut di HP kalau dirasa aplikasi tersebut berat bagi device kalian. Kalau misalkan kalian memang butuh diinstal, ya itu sangat disarankan ya. Nah, kalau misalkan tidak memungkinkan, kalian bisa menggunakan websitenya seperti itu. Kemudian target pasar. Di bagian tim bisnis tentu ada yang namanya target pasar ya. Di sini yang pertama, target pasar yang jelas sekali menjadi target utama yaitu kepada para pencari kerja. Jelas sekali kan, dari namanya juga ini aplikasi dikhususkan untuk para pencari kerja. Nah, mencakup apa saja nih, siapa saja, termasuk salah satunya yaitu fresh graduates ya. Jadi para sarjana yang baru lulus. Nah, kalian bisa langsung kepoin nih tentang lamaran pekerjaan di aplikasi atau website kami. Kemudian selain para sarjana atau mahasiswa yang baru lulus wisuda,
Boleh juga ada seorang profesional yang ingin berpindah karir dari yang tadinya karirnya A ke karir B ataupun pekerja sementara. Nah, kemudian target yang kedua yaitu perusahaan dan pengusaha. Jelas sekali kan kalau ada orang yang mencari kerja, maka ada juga tempat yang mencari pelamar gitu kan. Nah, di sini salah satunya perusahaan atau pengusaha, mencakup UKM seperti usaha kecil dan menengah, ataupun perusahaan besar dan startup. Nah, jadi kami juga akan MOU dengan perusahaan atau pengusaha yang sedang mencari karyawan baru. Kemudian yang ketiga ada penyedia layanan pendidikan dan pelatihan, termasuk universitas ataupun sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan. Nah, misalkan ada salah satu LSP atau kalau misalkan zaman sekarang ada yang namanya ruang guru gitu kan. Nah, bisa jadi dari ruang guru dari perusahaan tersebut dia membutuhkan seorang pelatih, seorang mentor atau seorang guru yang bisa mengajar secara online ataupun offline. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak hanya di bagian industri ataupun perdagangan UKM seperti itu, tapi mencakup ke dunia pendidikan juga atau dunia pelatihan seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang ingin menjadi tutor sopir misalkan, nah, kami akan menyediakan juga seperti itu. Oke, materinya cukup sekian. Mohon maaf dari kelompok tim bisnis hanya bisa memberikan materi seperti ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi oleh tim pengembang. Kami anggota dari tim bisnis pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.